wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Salam Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Semoga kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaatnya beliau dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya minta waktunya dari teman-teman untuk membuat video tafsir amali saya surah Hud ayat 67. Nah, bukan? Bukan. Ya. Ya, boleh dibuka surah Hud 67. Surah Hud 67. Juga punya Mas? Terus langsung saja, tirukan. Wa akhaza lalu menimpa. Wa akhaza lalu menimpa. Allazina atas orang-orang yang Allazina atas orang-orang yang zalamu zolim. zalamun zolim. Bukan, as-sayhatu teriakan guntur. Asyatu teriakan gutur. Fa asbahu maka jadilah Wasabahu maka jadilah fi diyarihim fi diarihim dalam rumah mereka jasimina mati bergelimpangan. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ayat ini sebelumnya menjelaskan tentang orang zalim, kaum yang menzolimi Nabi Soleh. Ya, dia Soleh itu berkata mengajak kaumnya untuk menyeru untuk menyembah Allah, malah kaumnya berbalik ke belakang, maksudnya tidak mau menerima ajakan dari Nabi Soleh. Nabi Soleh pun juga punya mukjizat, yaitu berupa unta betina. Dilarang untuk menyembelih unta betina itu, malah kaumnya menyembelihnya. Nah, terus itu kan sebagai mukjizat dari Nabi Soleh. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi. Nah, hewan unta betina itu disuruh oleh Allah untuk makan di bumi. Biarkanlah makan di bumi ini dan janganlah kamu mengganggunya. Tapi kaumnya itu mengganggu dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Jadinya kita kalau mengganggu seseorang itu membuat misalnya punya kelebihannya, jangan mengganggu orang kayak punya kekurangan lah, kayak teman-teman kita yang kurang akal. Siapa di sini? Alik. Nah, jangan ganggu. Mungkin Allah itu menyayangi hambanya seperti Alik itu. Jangan kita ganggu. Terus maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Soleh berkata, disuruh bersukarialah kamu dengan di rumah kamu selama 3 hari. Nah, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Ini kan ayat sebelumnya. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh, Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman, dan bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Pas waktu ini kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Yang pertama sudah mendustakan nabinya, terus sudah membunuh mukjizat Nabi Soleh yaitu berupa unta betina. Makanya disuruh bersukaria di dalam rumahnya selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena keputusan Allah akan datang pas waktu malam hari itu akan menimpa seorang itu, kaumnya itu dengan suaranya mengguntur. Nah, orang-orang zalim yaitu ada yang melanggar perintah-perintahnya Allah, yaitu seperti halnya kita. Kalau kita di dalam pondok sering melanggar, pasti ada hukumannya. Kita tahu kan? Pasti enggak berupa enggak berupa cambuk, tapi suruh baca Al-Quran. Siapa lagi? Suruh Kacang. Itu. Lanjut. Yang 68 kan? Ikaan seolah-olah
keadaan seolah-olah lam belum yalganu mereka berdiam yang genu mereka berdiam fiha di dalamnya fiha di dalamnya. ala ketahuilah Ala ketahuilah inna sesungguhnya samuda kaum samud Samuda kaum Samud kafaru mereka mengingkari baru mereka mengingkari rabbahum Tuhan mereka Rabbahum Tuhan mereka. ala ingatlah bu'da kebinasaan di samuda bagi samud. Bagi Samud. Artinya itu kan kisah Nabi Hud ya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kaum Samud. Maka cara amalinya kita hindari kaum Samud, karena itu dibinasakan oleh Tuhan mereka, yaitu Allah. Banyak kaum-kaum itu berdustakan Tuhannya, seperti halnya kaum Nabi Lut, apalagi kaum Sodom, mereka gitu. Sama siapa lagi? Terus banyak yang mendustakan nabi-nabinya sendiri, sehingga Allah menurunkan azabnya, membinasakan kaum Samud dan diganti dengan kaum lain. Misalnya kayak gini, kamu di rumah itu kalau mau menyampaikan sesuatu, hal-hal yang bersifat duniawi atau ukhrawi, misalnya mengajak seseorang untuk sholat, tapi di rumah kamu jarang mau sholat, masyarakat sana, mungkin boleh jadi nanti Allah menggantinya dengan lain, maksudnya mewafatkan seseorang itu, menggantikan dengan yang baik. Yang gimana? Misalnya bapaknya jarang sholat, tapi anaknya rajin, nah itu menggantikan seseorang bapak yang tadi, boleh jadi. Karena di sini tidak hanya kaum, tapi keturunan juga bisa. Gimana cara memutuskan keturunan yang jelek? Ya minta ampun Allah, doakan. Misalnya dahulu kakek-kakekmu atau orang tuamu dulu pernah bilang ini atau pernah melakukan hal kemaksiatan, maka biar tidak nyambung ke anaknya, kita doakan bapaknya. Kayak gimana? Kayak sifat kayak apa namanya? Ini kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sebenarnya bapaknya itu kafir. Gimana? Tapi anaknya enggak. Kan awalnya Nabi Ibrahim itu disuruh menyembah patung. Disuruh menyembah patung, tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Kok menyembah tidak bisa mendatangkan rezeki, katanya. Tidak bisa mewafatkan orang yang mati, dan tidak bisa memindahkan matahari yang terbitnya dari timur, tidak bisa menerbitkan dari barat. Nah itu makanya kok mikir-mikir dengan logika juga kan. Ibrahim pernah merenung di atas bukit itu tentang penciptaan. Pertama itu ada bulan itu. Kok Tuhan bisa bersinar gitu ya? Bulan ada yang lebih besar lagi, melihat matahari ada yang lebih besar lagi. Oh ini Tuhan, oh ini Tuhan. Pas malamnya lihat bulan, oh ini Tuhan saya. Tapi lihat siang ada matahari lebih besar lagi. Lihat bintang kok masih kecil lagi, dan bingung. Makanya berserah diri. Aku berserah diri kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Makanya kamu itu hal yang paling penting, yaitu menyerahkan sesuatu itu semua kepada Tuhan yang menciptakan ini semua. Ya, kamu bilang Allah tapi tidak ingat ciptaannya gimana. Ya gitu maksudnya. Terus kisah Nabi Ibrahim ini ya, ayat 69. Bukan walaqad dan sesungguhnya bukan ja'at setelah datang rusuluna para utusan kami, yaitu para malaikat, Ibrahim kepada Ibrahim bil busyra dengan membawa kabar gembira. Qalu mereka berkata salaman selamat. Qala dia menjawab salamun selamat.
salamun salaman, fama maka tidaklah, fama maka tidaklah, labisa lama, bisa lama, an lalu, lalu jaa dia datang, jahat dia datang, fi ijlin dengan membawa daging bi'izmin dengan membawa daging, anak sapi, anak sapi, hanizi alizi yang dipanggang. yang dipanggang, Kisah Nabi Ibrahim yaitu dan para utusan kami yaitu para malaikat ini, utusan dari Allah itu berupa malaikat telah datang kepada Ibrahim. Malaikat-malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira, yaitu berupa dia datang itu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim menjawab selamat atas kalian. Jadinya normalnya ketika kita dapat salam atau dari orang, maka kita apa, harus salam balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu lah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging sapi yang dipanggang. Nah, teruskan langsung lanjut 70. Teruskan. Falamma maka tatkala Ro'a melihat aidiyahum tangan mereka la tasilu tidak sampai ilaihi menyentuh kepadanya nakirohum dia mencurigai mereka wa aujasa dan ia merasa minhum kepada mereka minum kepada mereka, hafifatan ketakutan. hafifatan ketakutan. Qalu mereka berkata, Lalu mereka berkata, la tahfa jangan kamu takut, la tafsa, jangan kamu takut. inna sungguh kami Inna sungguh kami ursilna diutus ursilna diutus ila qaumi kepada kaum ila qaumi kepada kaum Lut dengan Lut. Lut dengan Lut. Ya. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, ya Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Jadi para malaikat itu sebenarnya diutus oleh Allah yaitu untuk kepada kaum Lut. Terus Nabi Ibrahim malaikat itu berkata, jangan takut sesungguhnya kami datang diutus kepada kaum Lut. Nah, jadinya kayak gini tuh, kamu pas pulang, artinya kamu pulang itu dari pondok ke rumah untuk apa? Untuk mengajak, maksudnya untuk menyiarkan kebaikan. Ya, bisa juga kamu tiru apa? Orang berjuang. Iya, misalnya ini malaikat berkata jangan takut kalau kami diutus. Nah, malaikat ini diutus untuk apa? Untuk kepada kaum Lut agar apa? Menyampaikan bahwasanya kami utusan Allah. Nah, karena misalnya alkoholik bilang kamu nanti pulang harus membawa ini atau banner, ya, apalagi bawa stiker, bawa apa lagi? Blender. Nah, cleanser. Nah, kamu pulang ke Pajang di sana, kau taruh di tempat-tempat yang lain. Nah, kamu tanya nanti kalau udah kayak gitu, kamu ajak teman-teman kamu. Saya loh di sini disuruh untuk mengajak apa? Kebaikan. Maksudnya, Bodoh. nah, kayak gitu. Jangan takut bilang. Saya ini diutus untuk mengajak orang, bukan untuk membunuh orang, bilang ya. Bisa berjuang. Ya. Pernah kamu kayak gitu? Pas pulangnya? Pasti belum. Ya, maka itu sifat malaikat ini. Kami diutus untuk kaum Nabi Lut. Ya. Terus yang istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Nah, istrinya karena berapa tahun itu Nabi Ibrahim itu belum punya anak. Ya, alhamdulillah diberikan Allah punya anak. Yaitu tentang kelahirannya Ishak dan Ishak siapa? Yakub. Ini kan sudah Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Setelah Yakub siapa? Putra Ishak. Siapa? Nabi Yusuf.
Ya. Oh. Nabi Yusuf ini anaknya Nabi Yakub. Terus setelah Nabi Yakub, Nabi Ishak. Ya. Dan lanjut yang ke-72. Tulisan qalat ia berkata, Qalat dia berkata, ya wailata aduhai, ya wailata aduhai, alidu apa aku akan melahirkan, alidu apakah aku melahirkan, wa ana dan aku ajuzun sudah tua, Jujur sudah tua, wahaza dan ini wahaza dan ini ba'li suamiku, ba'li suamiku, syaikhon sudah tua, Saikhon sudah tua. inna sesungguhnya Sesungguhnya hazi ini syai'un sungguh sesuatu Sayun sungguh sesuatu ajibun yang sangat aneh. ajib yang sangat aneh. Keseluruhannya begini. Lihat, dia istrinya berkata, istrinya Nabi Ibrahim yang berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, katanya ini. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua. Nah, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Siapa yang bisa tafsir makna ini? Hah? Itu sudah bukan kayak gitu. Kita yakini. Allah yang memberi. Jadi bentuk kasih sayangnya Allah itu berupa apa? Memberi anak meskipun umurnya sudah tua. Ya ini istrinya Nabi Ibrahim ini. Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak? Karena dia itu padahal aku sudah tua, katanya. Setua-tua apapun engkau, tapi kalau Allah yang menjadikan kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Terus dan suamiku ini sudah sangat tua. Siapa suaminya? Nabi Ibrahim. Mudah saja Allah menjadikan seseorang itu punya anak. Mudah saja Allah itu menjadikan kamu juga sekarang lahir. Ya, bisa juga. Ya, akan ada laki-laki itu kan hamil. Kalau laki-laki hamil ya bisa juga. Siapa tahu kamu duduk ini meninggal. Ya, bisa jadi. Makanya siapkan ya. Amin. Ya. Ketawa. Ya, bisa juga kamu nanti Tiba-tiba udah tua. ya bisa juga. Udah jalan buntu. Itu kan apa namanya? Butuh proses. Siapa itu loh yang istrinya Al-Aziz Raja apa ya? Pas waktu Nabi Yusuf itu loh. Oh, siapa? Ucup kan. Istrinya Raja siapa namanya? Zuleha, itu kan mudah sekali ya Allah menjadikan apa? Dulunya udah tua, renta. Jadi muda lagi. Kau bintang pan. Siapa namanya itu? Pernah saya baca di surah Yusuf itu. Subhanallah, weh. Udah berapa menit? Masih 1 jam. 20 kurang berapa? Bukan 2 menit. Satu lagi. Satu surah lagi ya. Tuh. Ayat 33. Ayat 33 ini ayat 33. Bukan. Mana yang 33? Apa? Bukan. Qala dia berkata, Rabbi Tuhanku, sijnu penjara, ahabbu lebih dicintai, ilayya olehku,
Mimma dari apa yang yad'unani mereka seru aku ilaihi kepadanya wa illa dan jika tidak tasrif engkau palingkan anni dariku kaidahun tipu daya mereka asbu niscaya aku cenderung ilaihinna kepada mereka wa akun dan aku menjadi minal jahilina termasuk orang-orang yang bodoh. Arti keseluruhannya Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Nah, kepotong dari ayat ini ya. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Maksudnya ini dahulunya ini, ayat sebelumnya. Nabi Yusuf ini digoda oleh istrinya Al-Aziz. Siapa? Yang lihat tadi. Ya, menggoda untuk apa? Menundukkan dirinya, tapi dia menolak. Ya, kalau Alamin diajak kayak gimana? Sudah. Bahaya. Ini Nabi Yusuf ini penjara lebih aku sukai daripada memenuhi godaannya istilah siapa namanya? Al-Aziz. Ya. Diajak bermaksiat, maksudnya ya gitulah. Ya, kita pernah. Makanya kalau kamu jangan. Nah, itulah sifat Nabi Yusuf ini. Kalau kamu pengen jadi kekasihnya Allah, ya ini penjara kan dia lebih sukai daripada memberi godaan perempuan. Ya, diajak untuk apa? Bermaksiat. Kenapa? Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka atau niscaya aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka, dan aku juga akan termasuk orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang mengerti orang nafsunya. Terus ini doanya Nabi Yusuf tadi dikabulkan, maka Tuhan memperkenankan doa saya, yaitu Nabi Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka, karena Allah dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Berapa menit? 20? Pas? Ya, wes 20. Alhamdulillah. Khairan katsiran. Sudah 20 menit. Alhamdulillah. Waktunya sudah pas sekali 20 menit. Lebih tadi, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikah sudah dipakai.